warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alfarul Cahyadi. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana. Ini adalah pure asli buatan saya untuk tugas CCNA 2. Saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri nanti agar mudah saya mengerti dan teman-teman mengerti juga. Bismillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah CCNA 2 yaitu Bapak Andre Fiade dan bersama dengan teman-teman yang saya banggakan. Pada tugas kali ini sebenarnya itu adalah menguji coba apa itu HSRP. HSRP itu adalah Hot Standby Router Protocol. Adalah sebuah protokol standar Cisco yang menetapkan sebuah router secara otomatis mengambil alih jika router lain gagal. Nah, di sini kan banyak terdapat router. Jadi disitulah fungsinya HSRP. Jadi nanti di HSRP itu disetting 2 router yang aktif dan standby. Jadi saya akan jabarkan dahulu. Ini mungkin yang sudah jadi aja teman-teman karena mungkin cukup lama kalau yang dari awalnya. Di sini saya menyiapkan satu buah PC, ya. Terus satu buah switch S1 dan sini switch S3. Sebenarnya nggak masalah sih ini jadi switch S2 juga. Switch S2. Ini switch 3. Switch 3. Jadi setiap kali ada konfigurasi updatean kita harus meng-save. Di sini ada satu PC, 2 buah switch dan satu PC. Ini sebenarnya PC ini adalah untuk uji coba koneksi aja teman-teman. Jadi di dalam switch di switch ini port ketiga dari switch S1 ini adalah ke router. Ini ditulisnya router 1 ya teman-teman. Tuh, router 1 ini udah ditulis. Nah, ini router 1, ini router 2, ini router 3, ini router 4. Dan ini switch 3, di sini ada web server. Di sini ada PC 2. Di dalam ini kita pertama menentukan adalah jaringannya. Di sini jaringannya adalah segmen 1 kelas C 192 168 1.0 atau /24. Ini adalah CDR block ya teman-teman. Kalau /24 itu subnet masknya ya 255.255.255.0, mempunyai IP quantity-nya itu sebanyak kalau nggak salah itu 256. Ya ini di sini semua adalah jaringan segmen 1. Di sini terdapat banyak jaringan. Di sini di atas ini adalah segmen 10 ini kelas A 10.1.1.0/30 di mana CDR block 30 itu subnet masknya adalah 255.255.255.252 subnet masknya dan mempunyai kuantitinya sebanyak IP kuantitinya sebanyak 4. Sama ini juga 30 sebanyak 4 kuantitinya sebanyak 4 device yang digunakan. Ini juga 30. Ini juga 30. Jadi memiliki subnet mask 255.255.255.252. Nah, di sini adalah ada jaringan segmen 2 kelas C 192.168.2.0/24 itu sama dengan ini, dia mempunyai 256 quantity IP. Jadi bisa untuk IP yang dikasih ini bisa sampai 254. Jadi ini kan cuma satu
sampel. Sebenarnya bisa banyak yang dikasih karena isinya 24. Itu masalah subnet mask. Terus apa aja sih di sini yang disediakan? Di sini ada router 1, ada router 2, ada router 3, ada router 4, di sini ada switch, di sini ada web server, di sini ada PC. Nah, di switch 1 ini saya konfigurasi sesuai dengan yang saya setting ya, di mana di sini FA3-nya ke arah router dan FA2-nya ke arah switch, di situ adalah terang. Jadi FA3-nya itu 2-nya itu terang, lalu FA03-nya ini harusnya terang karena dia ke arah router. Tapi lagi belajar, nggak tahu, pernah dulu ya, lagi dicas itu. Oke, dia lagi bridging. Di dalam router ini ada penambahan interface. Jadi ditambahin device ini. The NIM 2T is a dual port multi-protocol synchronous serial NIM. Ditambahkan, di sini juga ditambahkan physical device-nya, dan di router sini juga ditambahkan physical device-nya. Untuk kabelnya ini tadi sih otomatis ya teman-teman. Cuma untuk yang dari router ke sini pakai serial, saya menggunakan serial DCE. Tadi saya memberikan di gigabit 000 ini dihidupkan portnya, itu dikasih IP 1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini nggak kelihatan portnya sih ya. Beda. Putus. Nah, serial 1010-nya. Lalu ini gigabit 001-nya ini ke arah atas. Nah, ini ke arah atas dia punya jaringan ini networknya segmen 10 11.430. Jadi makanya di gigabit internet 001-nya dikasih yang IP tidak jauh lah, 10.1.1.5. Subnet masknya itu adalah /30 atau 255.255.255.252. Ini portnya dihidupkan. Lalu di serial satunya ini di setting port statusnya dihidupkan, IP-nya dikasih 10.1.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Lalu di serial ininya enggak. Kita sekarang lihat konfigurasi dari router kedua, apa aja sih yang dikonfigurasi. Ini nggak enaknya karena nggak kelihatan portnya sih ya. Nah. 001, sorry. Si router ini memiliki IP 192.168.1.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu dinyalakan port statusnya. Lalu kita lihat serial 101.010
010 yang dari sini ya. 010. Itu settingannya sorry 010 ke arah ini. Dia memiliki IP 10.1.1.13, nggak jauh dari sini. Lalu dikasih subnet masknya 255.255.255.252 itu /30. Kita nyalakan port statusnya. Lalu di serial 011 yang dari arah router 1 ini IP-nya kita masukkan 10.1.1.2. Lalu di port statusnya dinyalakan, subnet masknya 255.255.255.252. Ini ketika portnya dinyalakan, ini maka akan hijau. Kita lihat di sini semuanya sudah hijau, teman-teman. Berarti sudah bisa terkoneksi sih, teman-teman. Cuman kan harus dimasukkan IP-nya dulu. Jadi saya spill cara masukin IP-nya aja. Ini juga nggak pakai CLI sih, pakai config aja langsung. Di dalam router R3 ini karena dia memiliki jaringan yang segmen 10.1.1, maka di sini dikasih IP-nya 10.1.1.6, mempunyai subnet masknya /30 atau 255.255.255.252. Ini dinyalakan, lalu di gigabit nggak kelihatan ya. Oh, ini gigabit 001, ini 000. Satu dulu berarti. Sorry tadi saya nggak lihat portnya karena ini jaringannya 10.1.1.8 di sini, maka di gigabit 001 ini dikasih ya IP yang mendekati 10.1.1.9, masukin subnet masknya. Terus di ke arah 0 ini ya, yang ini diberikan IP 10.1.1.6 dengan subnet masknya sekian. Lalu ke serial 010 harus diklik dulu ya. 010 dari IP jaringan 10.1.1.12. Di sini dimasukkan di sini 14 karena tadi 13 sudah. Setelah ini sudah dimasukkan IP, lalu dimasukkan IP-nya di router 4. Ini masih penanaman IP sih, mapping IP dulu. Di router 4, aduh, oke. Di router 4 di sini diberikan IP yang ke arah 000 ini masih jaringan segmen 10. Jadi di sini dimasukkan IP 10.1.1.10. Sebenarnya bebas ya teman-teman, asal nggak boleh ada yang sama, nanti kalau sama itu konflik. Jadi bebas IP segmen yang sama saja tapi berbeda di ujungnya. Tuh. Ini yang 000 dinyalakan port statusnya. Lalu yang ke arah kanan ini 001 ini adalah segmen 2. Jadi
pastinya itu dimasukkan IP yang segmen 2. Di sini dimasukkan IP routernya adalah 192.168.2.1, subnet masknya 255.255.255.0. Jadi memiliki 256 IP kuantitas nih. Nyalakan portnya. Sudah. Lalu di switch ini formalitas saja sih teman-teman. Di switch ini di port ke FA1 ini kan sebagai trunking. Saya masukin trunkingnya, dan ke server juga ke port 3 masukin trunkingnya. Nah, lalu di sini ada PC. Setelah kita memasukkan IP pada setiap device atau mapping IP, sekarang kita buat langkah keduanya itu adalah root add IP static di setiap router. Karena kita di sini memiliki banyak jaringan ya. Contohnya dari mana dulu ya? Dari sini, dari router 1. Router 1 ini apabila kita ingin bisa mengakses ke IP segmen 2, IP segmen 2 kan di sini nih. Nah, maka kita masukkan tetangga yang terdekatnya, yaitu di sini adalah 1.6. Nah, ini nih. Kelihatan lagi. Nah, jadi root add ini sama sih kayak di PC, root add-nya itu, cuman ini di router, jadi dimasukinnya secara manual atau statik. Jadi fungsinya biar ketika kita ingin mengakses sampai ke segmen 2 sini, kita harus masukkan masknya berapa, masukkan networknya 192.168.2.0, lalu masukkan masknya 255.255.255.0. Next hopnya ini adalah device tetangganya itu siapa. Nah, ini IP-nya 1.6, 10.1.6, maka kita masukkan seperti itu, root add. Jadi biar nanti bisa lewat situ. Untuk dari sini kan segmen 1, biar kita lewat segmen 2, kita membutuhkan router ini ke arah sini untuk bisa mengaksesnya. Lalu kemudian susah juga ya. Di router 2, ya keputus. Di router 2 ini juga dimasukkan root statiknya. Ini kan masih segmen 1 ya. Jika ingin bisa kita masuk ke network segmen 2, kita masukkan networknya 192.168.2.0, masknya 255.255.255.0. Lalu next hopnya ini adalah serial.
Jadi tadi di sini di route-nya itu diarahkan untuk bisa untuk mau mengakses ke sini maka kita harus menggunakan eh, serial 1010 dengan IP 10.11.14. Nah, ini sudah dimasukkan untuk router 3. Jika kita ingin mengakses network address segmen 1, maka kita melalui jalur tetangganya itu cukup banyak, ada 1, ada 2, sama 1 ini. 3. Ya, kagak muncul. Jadi ini untuk root add-nya langsung saja ya saya sebutkan. Ini portnya susah dilihat. 192.168.1.0, masnya 24, dimasukkan IP tetangganya itu sebelah 15 itu sebelah kanan dari sini. 10.1.1. Sebelah kiri. Ini pasti IP 5 nih. Nah, gigabit 001-nya ini. Aduh, ini kelihatan lagi. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bisa kita ke segmen 1, maka kita memerlukan IP yang ada di sini di gigabit 001 ini. Next hop-nya kita masukkan dan add. Lalu untuk bisa ke segmen 1 sini masukkan masnya 24 255.255.0, kita memerlukan IP 2213 yang ada di sini. Berapa sini? Nah, 14. Serial 010 ini adalah 10.1.1.13. Lalu untuk bisa mengakses ke segmen 2, kita masukkan networknya 192.168.2.0, masnya 255.255.255.0. Next hop-nya kita masukkan IP yang dari sini ya, nggak kelihatan portnya. Gigabit 001 itu jika ingin mengakses segmen 2, maka kita harus masukkan network segmen 2-nya, masnya 255.255.255.0, lalu IP yang berada di gigabit ini, gigabit 000 ini adalah 10. Nah, jadi kita masukkan di sini. Ini di sini ada 3 root add. Lalu di sini jika kita ingin melalui segmen 1,
maka kita masukkan network segmen 1, masknya itu 255.255.255.0, lalu kita masukkan ini gigabit 001-nya ini adalah 10.1.1.9. Ini proses root add ya teman-teman, biar ketika berbeda network kita bisa saling terhubung. Itu. Lalu setelah kita root add IP statiknya di router, langkah selanjutnya adalah kita mencek koneksi. Kita cek koneksinya dari PC A saja. Ini belum HSRP. Jadi di sini dikasih IP CPC-nya itu 192.168.1.1 dengan default gateway-nya itu routernya ya teman-teman, yang di atas 1.1. Ini yang router 2 nih 1.2. Kita coba ping config dulu. IP-nya kita ping ke segmen 2. IP-nya berapa ya? Oke. Di sini juga saya masukkan itu IP-nya 2.10 dengan default gateway-nya adalah router yang ini 2.1. Nah, ini 2.1 0001. Di ping ini berhasil. Sebenarnya tadi ada RTO dulu sih, sebelumnya juga saya udah melakukan pengujian karena yaitu lewat jalur mana aja balik lagi gitu. Karena ini udah keseringan dipakai jadinya reply-nya lancar. Kalau di awal-awal tadi ada yang RTO gitu. Lalu di PCB juga kita uji koneksi tanpa menggunakan HSRP. Oh, belum dikasih IP. Oke, jadi bagus nih. 192.168.1.20. Ini kita kasih default gateway-nya 1.2. Oke, karena di sini 1.2. Kita coba ping ke segmen 2. Config dulu. Ping 192.168.2.10. Oke. Pertama request timeout, lalu ketika ping ke 234 dia replay. Coba kita lihat dia lewat jalur mana aja sih gitu. Ini saya coba-coba aja teman-teman. Dan tracer. Oke. Jadi ketika kita kan tadi dari sini kita ingin sampai ke segmen 2.10 PC yang 2 ini, dia lewat mana aja sih? Pertama dia lewat jalur 1.2 ini router. Terus lewat jalur 1.6. 1.6 oke, yang ini. Lalu 1.10 yang ini. Lalu ke sini. Oke, ini jalurnya. Jadi dia pakai jalur tercepat. Sini, ke sini, lalu sampai. Lalu yang ini, yang di segmen 2, jaringan segmen 2 kita coba untuk ping ke segmen 1. Ini sudah saya pasang IP-nya 2.10 dan default gateway-nya masih menggunakan router yang di atasnya. Kita coba ping IP config.
ping 192.168 1.10. Ini agak jauh. Coba. Oke, bisa ya teman-teman, kalau 1.21 bisa. Kita coba tracer. Dari 2.1, oke, dari router sini ke 1.9, oke, ke sini. 13 lewat sini dulu, baru lewat sini. Oke. Selanjutnya adalah kita cek HSRP di setiap router. Di sini aja. Kita akan setting HSRP-nya, teman-teman. Oke. Dengan perintahnya itu adalah standby. Ini belum di IP domain lookup, jadi kayak gini lama. Sabar ya. Pas aja deh. Sudah belum ya? Aduh, lama sekali. Bukan sih, luka lagi saya juga. Oke, tumpah ke aja. Oh, salah. Salah ya. Oh, sebentar, saya lupa. Ini gas 119. Sebentar teman-teman, saya lihat Baru tutorial kita videonya dulu. speed 150. Oke. Jadi dia di jaringan LAN-nya di mana tadi? IP benar nggak? Di 11 ya. Jadi kita masuk ke 11, kita ketik Oke. Standby me ya. Standby pet. Sorry, kita masuk ke interface-nya dulu, tadi lupa. Bit 000. Oke. Oh, mau ya. Oke. Standby version 2. Setelah itu kita masukkan IP virtualnya. Standby satunya ini adalah
Standby 1 IP 192.168.1.254. Oke. Setelah itu standby 1 priority 150. Setelah itu standby 1 frame. Ini adalah untuk menandakan bahwa dia yang aktif nantinya. Oke. Selanjutnya ini biar kita nggak lama lagi. Nah, di domain typo. Fast gigabit Ethernet 0001 0001. Oke. Lalu sama kita masukkan yang tadi perintahnya standby version 2. Lalu kita masukkan IP default untuk virtualnya standby 1 IP 92.168.4. Oke. Sekarang kita ubah gateway-nya. Yang di sini tadi kan pakai router ya. R1 sekarang kita jadiin 254. Config udah berubah. Ping oke, sudah bisa ya. Sekarang ininya juga kita ubah 254 virtual yang tadi. Kita coba bisa juga yang ini kita ganti juga 254. Oke, coba ping. Oh ya belum ya. Sampai di sini aja ya. Nah, ini belum karena router yang ini belum dikasih IP virtualnya tadi. Maaf. Tutorialnya sampai di router 1 sama router 2 aja sih. Kita balikin aja si ininya. Karena dia nggak sampai ke router 4. Config 2.1 oke.
Kita ke segmen 1. Bisa ya? Nah, tadi di uji cobanya gimana kalau misalkan yang device di sini tuh kita matikan. 1.5-nya ya. Oke, matikan. Mati. Oke, kita ke segmen 10. Salah mematikan. Maksudnya router yang ininya kita mati. Dia masih bisa lewat karena ininya mati, dia jadinya lewat sini, lewat jalur R2. Saya salah mematikan. Ya, sampai di situ aja. Jadi inilah fungsi HRSP itu ketika ada satu link yang mati, itu kita bisa mencari link yang alternatif lain agar network itu bisa hidup kembali. Karena statik ini kekurangannya pasti butuh jeda mati sebentar gitu. Kecuali config root at IP-nya itu dimatikan lagi baru dia akan lancar yang down-nya itu. Sekian dari saya Alfarud Cahyadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.